Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Direktur BUMD menggelapkan minyak goreng senilai 20 miliar, penyidik kejaksaan tetapkan 2 tersangka. Pasokan berkurang, harga cabai di pasar induk Rau Kota Serang kembali meroket. Simak kisah inspiratif perjuangan guru di pedalaman Pandeglang demi mengajar di sekolah. Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten menahan 2 tersangka korupsi dengan modus pengadaan fiktif minyak goreng curah non-subsidi. 2 tersangka yakni Yoga Utama, Direktur Perusahaan BUMD, dan Andreas Andrianto Wijaya, Direktur Perusahaan Rekanan BUMD. Berdasarkan hasil penyelidikan, keduanya diketahui melakukan persekongkolan dalam pemesanan fiktif minyak curah non-subsidi pada bulan Maret 2025. Di mana pengadaan minyak goreng yang dipesan Badan Usaha Milik Daerah PT Argo Bisnis Mandiri dengan menggandeng PT Karya Cipta Agro Mandiri Nusantara, di mana pesanan mencapai 1.200 ton minyak goreng. Namun pada kenyataannya, pengiriman 1.200 ton minyak goreng tersebut tidak pernah terrealisasikan alias fiktif belaka. Kedua tersangka juga terdeteksi melakukan transaksi melalui skema pembayaran dilakukan melalui surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN melalui Bank BRI Cabang Bintaro. Namun setelah pembayaran tersebut, minyak seberat 1.200 ton tidak dikirimkan sama sekali yang menyebabkan kerugian negara mencapai 20 miliar 400 juta rupiah. Atas perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, keduanya dijerat pasal 2 ayat 1 junto pasal 18, subsidiar pasal 3 junto pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Guna penyelidikan lebih lanjut, keduanya kini ditahan di rumah tahanan kelas 2B Serang. Non-DMO sebanyak 1.200 ton dengan Insinyur AAW selaku Direktur PT Karya Cipta Agro Mandiri Nusantara dengan nilai sebesar 20 miliar 400 juta rupiah dengan skema pembayaran menggunakan SKBDN. Selanjutnya, tanggal 27 Maret 2025, SKBDN tersebut telah didiskontokan ke Bank BRI Cabang Bintaro. Selanjutnya, atas pencairan SKBDN tersebut sampai dengan sekarang, minyak goreng curah sebanyak 1.200 ton tersebut sampai sekarang belum diterima oleh PT ABM sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah atau keuangan negara sebesar 20 miliar 487 juta 194.100 rupiah. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Guna penyelidikan lebih lanjut, keduanya kini ditahan di rumah tahanan kelas 2B Serang. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional berdemonstrasi di depan kantor Bupati Lebak. Dalam unjuk rasa tersebut, buruh meneriakan aspirasi mereka tentang kenaikan upah minimum Kabupaten Lebak. Pada tahun 2026, buruh meminta agar kenaikan UMP sebesar 8,5 hingga 10,5%.
Menurut buruh, kenaikan tersebut dianggap wajar. Terlebih Kabupaten Lebak mempunyai banyak kawasan industri yang mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahun. Saat ini, upah buruh di Kabupaten Lebak masih rendah di Banten, yakni di angka Rp3.172.384. Indikator terkait dengan usulan kita dari 8,5% sampai 10,5% itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang memang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak itu semakin tahun semakin meningkat. Sehingga kami kenapa memunculkan angka seperti itu? Ya karena itu sudah sesuai dengan sudah layak dan memang harus di mapping oleh pemerintah, oleh seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Lebak untuk menciptakan, membuat sebuah angka yang dimunculkan itu yang harus disepakati itu ya segitu. Jika tuntutan ini tidak menuai hasil yang diajukan, maka buruh akan melakukan aksi yang lebih besar agar tuntutan mereka dapat disetujui pemerintah Kabupaten Lebak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sebanyak 20 warga tidak mampu di Desa Pagintungan, Kabupaten Serang mendapatkan bantuan dari Basnas Kabupaten Serang. Rumah warga yang sebelumnya tidak layak huni kini dibangun dengan bantuan uang sebesar 25 juta dalam bentuk material. Seperti yang dirasakan Siti Melisari yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumah tidak layak huni bersama orang tuanya. Rumah sebelumnya sangat tidak layak huni. Bangunan terbuat dari bilik bambu, belum lagi bila hujan turun atap bocor. Namun kini sudah tidak lagi bocor. Pasalnya dirinya bersama 19 warga tak mampu lainnya mendapatkan bantuan bedah rumah dari Basnas Kabupaten Serang. Bu, dapat bantuan ya? Iya. Dari mana bantuannya, Bu? Bedah rumah Basnas. Oh gitu. Iya. Gimana perasaan Ibu? Ya senang banget, alhamdulillah. Oh, dulu sebelum ini dibangun, kondisi seperti apa, Bu? Ya kondisinya bilik sih Pak, bolong-bolong. Oh, nggak layak gitu ya? Iya nggak layak. Kalau hujan apa gitu? Bocor gitu ya, Bu ya? Bocor kalau ada angin mah. Oh gitu. Pada kentengnya pada turun-turun gitu. Kalau sekarang digantinya sama asbes. Asbes, Iya. diganti tembok semua ya? Iya, tembok semua. Ya, bersyukur Bu ya, rumahnya dibangun ya? Syukur banget. Sebanyak 50 rumah tidak layak huni berada di Desa Pagintungan, baru 20 rumah yang baru mendapatkan bantuan. Sedangkan sisanya dalam waktu cepat akan menyusul. Sekarang prosesnya lagi berjalan ya, itu KPM yang 20 rumah itu hampir rata gitu, lagi pemasangan asbes. Di Desa Pagintungan sendiri, rumah tidak layak huni itu tercatat berapa, Bu? 20? Enggak. Oh banyak. Berapa kira-kira? Ada berapa tuh? Sekitar 50 ada, 50. Yang baru progres 20 yang kemarin Ya, berjalan. yang baru progres 20 alhamdulillah gitu. Terima kasih banyak ke Pak Bajnas gitu ya. Berdasarkan ketentuan dari Basnas, bantuan uang sebesar 25 juta dalam bentuk material sesuai dengan ketentuan yakni bangunan rumah dengan ukuran 35 meter persegi. Mensurvei sebanyak 20 rumah yang telah kita berikan melalui bantuan Basnas kepada masyarakat Pagintungan. Setelah kami monitoring, ya hasilnya sementara penilaian Basnas itu dianggap wajar Mas orang. Masih wajar dengan bantuan 25 juta untuk kondisi bangunan yang telah kami survei itu cukup memadai untuk sementara Pak ya. Belum final gitu ya, tapi masih sudah dianggap wajar lah dengan kondisi material dan bangunannya. Rata-rata hampir 30 meter dan juga ada 35 meter itu biasanya ditambah dengan keuangan pribadi mustahiknya Pak. Lewat program bedah rumah, hunian yang direnovasi dan dibangun ulang mengacu pada 3 aspek dasar yakni aman, nyaman, dan sehat untuk ditinggali. Penerima bantuan tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali untuk proses pembangunan yang ditetapkan Basnas, serta melibatkan masyarakat di lingkungan sekitar dalam proses pembangunan.
Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.